Halo anak-anak, berjumpa kembali kita. Kita mau melanjutkan belajarnya nih, ya. Masih di tematik 5G. Masih di subtema 1 ya. Kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, coba kalian siapkan bukunya dulu. Yuk diambil bukunya dulu. Siapa yang belum mengambil buku, ayo. Nah, ayo, ada ya. Ya, silakan diambil dulu bukunya dan dibuka halaman 31. Halaman 31 sudah? Nah ya. Oke, coba waduh. Lihat makanan jadi lapar ya. Sampai juga lapar nih lihat makanan tuh. Yang ada di buku kalian ataupun yang ada di layar kalian, pasti kalian tahu yaitu namanya apa ya? Itu namanya adalah kue lapis legit. Aduh, jadi pengen makan ya, ngiler ya. Kue lapis legit ya. Nah, lapis legit ini merupakan warisan makanan warisan zaman penjajahan Belanda loh ya. Nah, ini lapis legit ini merupakan kue adaptasi kue Belanda ya, yang disebut ini kalau di Belanda itu namanya spikuk ya, spikuk adaptasi dari kue Belanda namanya spikuk ya. Nah, ini kan tahu sendiri ya, dulu itu penjajah itu sering datang, nah bangsa asing juga datang ke Indonesia, termasuk juga Belanda ya. Nah, ini salah satu makanan ya dari Belanda itu namanya spikuk lapis legit. Nah, menurut kalian gimana sih caranya pembuatan kue lapis legit? Nah, siapa yang tahu bagaimana nih cara perpindahan kalor yang terjadi pada pembuatan kue tersebut? Nah, ini biasanya diapain sih kalau kue? Ya. Iya, Bu. Oh iya, ada yang di ini, Bu, di apa? Setelah jadi adonannya, ya. Ini bisa dikukus, Bu. Ya, bisa ya. Kemudian ini bisa, Bu, masukkan ke panci, ya, bisa juga ya. Nah, seperti kita saat merebus air itu ya. Nah, itu kan perpindahan panasnya juga terjadi ya, baik melalui kompor ataupun alat elektronik. Itu juga perpindahan kalornya ya, mungkin dari panas ya langsung menuju ke adonannya ya, sehingga membuat adonannya ini jadi seperti ini ya, jadi matang seperti ini, siap dimakan ya. Nah, itu kita mempelajari tentang perpindahan kalor. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya. Nah, untuk pembuatan spikuk ya atau kue lapis legit ya dari adonan-adonan tadi ya. Nah, ya. Nah, itu bahan yang digunakan ya, salah satunya adalah mentega. Mentega, tahu ya mentega ya? Mentega cair. Nah, jika mentega cair ini didiamkan, maka mentega tersebut akan berubah wujud kembali menjadi padat. Nah, ini juga dinamakan, peristiwa ini dinamakan pelepasan kalor. Ya, kalian kan sudah pernah kemarin belajar ya. Ada di halaman berapa kemarin ya yang ada diagramnya itu. Kita buka dulu di halaman Nah, ini di halaman 10. Halaman 10 ada diagram perubahan wujud benda ya. Nah, jadi kalau di mana peristiwa mentega ya, mentega yang dari cair ya, kemudian didiamkan lama-kelamaan menjadi beku ya, ini namanya membeku ya, ini namanya pelepasan kalor ya. Nah, kita akan mempelajari berbagai perubahan wujud benda ya. Tadi ada membeku ya, proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat ya, seperti tadi proses mentega tadi ya. Mentega cair yang jika dibiarkan lama dia akan kembali
membeku ya. Nah, kalian bisa sambil melihat pada diagram ya yang ada di halaman 10 ya. Kalau membeku berarti itu melepaskan kalor ya. Kemudian kalau mengembun itu peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Nah, dalam mengembun ini juga melepaskan kalor ya. Kemudian ada satu lagi yang melepaskan kalor, yaitu mendeposisi atau mengkristal, perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Nah, ini namanya melepaskan kalor. Nah, ini bisa kalian isi ini ya. Nah, perubahan wujud yang terjadi dalam diagram berikut. Nah, ini kalau dari padat kemudian mencair ya. Nah, ini kalian bisa isikan di sini. Dari padat ke cair apa kira-kira ya? Lalu dari cair menuju gas apa ya? Menjadi apa ya? Nah, silakan kalian bisa mengisi di sini nih. Ya, silakan boleh diisi ada di halaman 32. Halaman 32. Kalian buka halaman 32 ya. Kemudian kalau dari gas ya, dari gas menuju ke cair. Duh, apa ini ya? Nah, ya, silakan nanti diisi di sini. Dari cair menuju padat apa namanya? Ya. Silakan bisa diisi. Nah, ini ya penjelasannya ya tadi ya. Dari mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ya, contohnya es yang meleleh. Kemudian kalau menguap itu peristiwa atau perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ya. Kemudian kalau menyublim perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus atau kamper. Ya, lama-kelamaan kapur barusnya akan mengecil ya. Nah, ini perubahan wujud benda. Nah, tadi kita melihat kue lapis legit ya yang adaptasi dari kue Belanda ya atau spikuk tadi itu ya. Nah, ini si Nina dan kakek ini sedang bercerita ya sambil menikmati kue lapis legit yang disajikan oleh ibu. Nah, Nina dan kakeknya ini senang sekali ya menikmati lapis legit yang disajikan oleh ibunya ini. Nah, sambil menikmati si kakek juga bercerita tentang pengalamannya bahwa si kakek dulu pernah mengikuti organisasi pemuda. Nah, sekarang kita akan melihat ini ada teks di sini ya, di halaman 33 Trikoro Dharma. Ya. Coba tolong dibaca halaman 33 Trikoro Dharma. Ya, Bu Santi akan membacakan, kalian baca halaman 33 ya, kalian simak ya. Trikoro Dharma. Organisasi Trikoro Dharma didirikan dengan tujuan untuk mempersatukan pelajar-pelajar Indonesia. Organisasi tersebut didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Stovia, Jakarta. Nah, Trikoro Dharma ini dipimpin oleh Satiman Wiryo Sanjoyo ya, dengan didampingi oleh Suradi Wongsonegoro sebagai wakilnya. Nah, organisasi ini sebenarnya dibentuk untuk mencakup seluruh calon pemimpin bangsa dari seluruh daerah di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya anggotanya ini masih terbatas hanya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Ya. Nah, oleh sebab itu pada tahun 1918, organisasi Trikoro Dharma ini mengganti namanya menjadi Jong Java. Kira-kira coba setelah kalian membaca teks tersebut, apa nama organisasi yang dibicarakan dalam teks tersebut? Ya, coba. Ada yang tahu? Ya, betul ya.
Trikoro Darmo. Coba kalian isi, boleh pakai pensil, silakan isi di situ. Ya, kapan dan di manakah organisasi tersebut didirikan? Ya, boleh digarisbawahi ya jawabannya. Pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Stovia, Jakarta. Nah, ini biasanya suka keluar ini ya. Lalu yang ketiga, siapakah pendiri organisasi tersebut? Siapa tahu? Iya, betul ya. Pendirinya ini adalah siapa? Iya. Pendirinya adalah, ada dua ini ya. Untuk pendirinya ini Satiman Wiryo Sanjoyo ya. Nah, ini pendirinya. Kemudian wakilnya ini Suradi Wongsonegoro. Satiman Wiryo Sanjoyo ya, pendiri Trikoro Darmo. Satu saja nggak apa-apa ya. Berikutnya nomor 4 dan nomor 5. Tujuannya apa? Tujuannya adalah betul mempersatukan pelajar Indonesia. Berikutnya, mengapa nama Trikoro Darmo berganti menjadi Jong Java? Ya, karena anggotanya masih terbatas pada daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Jadi kebanyakan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, makanya jadi Jong Java. Betul, pintar. Nah, ini ada lagu nih ya. Bersyukur atas nikmat kemerdekaan di Indonesia. Coba kalian nyanyikan, bisa? Siapa yang bisa menyanyikan? Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah ya, itu adalah salah satu lagu yang mengajak kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan di Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh H. Mutahar ya. Nah, ini kita akan mempelajari lagu bertangga nada diatonis mayor ya, dan minor. Kalau mayor itu lagu-lagunya itu suasananya riang, gembira, semangat ya. Sementara kalau minor itu lagunya itu sedih dan kurang semangat. Nah, lagu yang tadi Bu Santi nyanyikan sepenggal lagu dari syukur tadi ya. Dari yakin ku teguh. Coba kira-kira itu bertangga nada mayor atau minor? Siapa yang tahu? Iya, minor ya. Lagunya terkesan sedih ya. Masa penjajahan di Indonesia ini mempengaruhi kehidupan rakyat di berbagai bidang. Salah satunya ini bidang budaya, ya, misalkan di sini musik. Ya. Bangsa penjajah memperkenalkan berbagai alat musik dari Barat, misalnya ada biola, cello, gitar, seruling, dan ukulele. Wah, ternyata biola ini merupakan salah satu alat musik yang dikenalkan oleh penjajah ya. Berarti kita ada untungnya juga ini ya, dikenalkan oleh alat musik seperti ini ya. Nah, kita jadi kenal namanya biola ini ya. Para musisi Indonesia ini menciptakan sajian musik yang merupakan perpaduan musik Barat dan musik Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Jepang, perkembangan musik ini mengalami perubahan. Ya, kebebasan seniman untuk mengungkapkan rasa patriotisme yang dibatasi. Nah, ya. Nah, ini salah satu alat musik yang bisa dikenalkan ya pada masa penjajahan bangsa lain ya kepada rakyat Indonesia. Ya, ternyata
kita ada dampak positifnya juga ya, diperkenalkan oleh alat musik seperti itu. Nah, pada masa penjajahan banyak permunculan lagu-lagu juga yang bisa mengobarkan semangat mengusir penjajah. Ternyata ada keinginan juga loh dari bangsa Indonesia. Aku ingin merdeka, aku nggak mau dijajah. Ya, maka muncul keinginan untuk menciptakan lagu-lagu ya yang bisa untuk memupuk sikap cinta tanah air. Nah, ini salah satu lagunya yang diciptakan oleh Kusbini, yaitu lagu Bagimu Negeri. Ya, di sini lagu ini berisi semangat perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ya, ini disebut juga dengan lagu wajib nasional. Bagimu Negeri, siapa yang bisa menyanyikan lagu Bagimu Negeri? Ada? Ya, bisa ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Ya, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, ini kita masih berbicara tentang tangga nada diatonis mayor ataupun minor. Ya, ini masih kita ulang-ulang ini. Perbedaan antara diatonis mayor dan diatonis minor. Ya, kalian bisa lihat perbandingannya antara tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kita lanjutkan anak-anak, kita akan buka di halaman 38. Di situ ada teks ya. Ada teks di halaman 38 dan 39. Kalian perhatikan. Kita akan melihat atau membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Nah, bangsa Belanda ini menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Cukup lama ya. Penjajahan tersebut berakhir setelah Belanda menyerah pada serangan Jepang. Melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan wilayah jajahan Indonesia tanpa syarat kepada Jepang. Nah, hal itu dilakukan karena semua kekuatan militer Belanda sudah ditaklukkan oleh Jepang. Ya, nah, kita akan melihat nih sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Halaman 38 dan 39. Kalian perhatikan di buku kalian, ya. Berakhirnya penjajahan Belanda dan masuknya Jepang di Indonesia awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Indonesia senang ya, setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda, akhirnya bebas dari Belanda, ya. Nah, sekarang dikuasai nih oleh Jepang, ya. Senang nih awalnya mereka ya, ternyata nggak tahu nih orang Indonesia nih, ternyata Jepang ini memanfaatkan rakyat Indonesia ya untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, yaitu di sini melawan Amerika Serikat, melawan Inggris, Perancis dan Belanda. Ya. Nah, untuk menarik simpati rakyat Indonesia nih, Jepang ini membentuk berbagai organisasi, ya. Nah, ini organisasi yang dibentuk ini ada PUTRA, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Nah, senang nih ya, dibuat pelatihan-pelatihan. Wah, hebat ini ya di si Jepang ini ya, mengiranya Indonesia wah, bangsa Indonesia mengira bahwa Jepang ini penyelamat. Ternyata ya ada udang di balik batu ya. Ternyata ada maksud dari semuanya itu ya. Organisasi yang dibentuk oleh Jepang yaitu Pusat Tenaga Rakyat ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Mas Mansur ya, yang ini dikenal sebagai 4 serangkai. Jadi kalau ada soal sebutkan 4 serangkai ya yang memimpin organisasi PUTRA. Kalian sebutkan IR Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan
Kiai Haji Mas Mansur. Nah, tokoh tersebut memiliki alasan mengapa mereka mau bekerja sama dengan Jepang. Bagi Insinyur Soekarno dan teman-teman, mereka berusaha dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi memang sengaja supaya bangsa Indonesia itu terdorong keinginannya untuk merdeka. Kegiatan putra yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi Jepang ini akhirnya membuat organisasi ini dibubarkan karena ternyata ini tidak memberikan keuntungan untuk Jepang, ya, sehingga dibubarkan. Ada lagi Heiho, yaitu pembantu prajurit, ya. Nah, tentara sekutu ini terus melakukan perlawanan terhadap Jepang sehingga Jepang ini sangat membutuhkan bantuan rakyat Indonesia, ya, untuk menahan pergerakan sekutu, yaitu dengan membentuk Heiho, ya. Bagi rakyat Indonesia, organisasi ini dimanfaatkan sebagai kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mempelajari kemiliteran, ya, guna untuk siap-siap nih, ya, nggak apa-apa nih kita dipimpin oleh Jepang, ya, dinikmati ini militernya supaya nanti kita diam-diam bisa menguasai, ya. Kalau kita udah bisa militer, kita pasti akan bisa untuk menyerbu kembali, ya, merebut kembali kekuasaan Indonesia, ya. Yang ketiga ini di sini adalah Peta Pembela Tanah Air, ya, ini juga wadah pelatihan militer bagi pemuda Indonesia, ya. Nah, perjuangan kebangsaan juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pemuda Indonesia. Nah, di sini dulu ada kantor tokoh seperti Adam Malik, Sukarni, dan Pandu Wiguna ini berhasil menyusup sebagai pegawai pada pusat propaganda Jepang, yaitu Jepang Dome, yaitu dulu itu yang sekarang namanya kantor berita Antara, ya. Nah, itu pusat propaganda Jepang. Nah, kelihatannya itu mereka membantu Jepang, namun sebenarnya mereka menentang Jepang, ya. Jadi sudah mulai pintar nih, ya, bangsa Indonesia, ya. Nah, dari teks-teks tersebut bisa kalian ambil kesimpulan, ya. Kalian bisa membaca kembali, kemudian kalian menemukan informasi-informasi penting apa sih yang ada di dalamnya, ya. Nah, pada masa penjajahan, lagu-lagu perjuangan berperan penting dalam membangkitkan semangat perjuangan bangsa, ya. Di sini cara menghargai keragaman. Yang pertama, tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda. Dua, mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa. Dan yang keempat, tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. Nah, itu cara untuk menghargai keberagaman, ya. Nah, kita akan lihat upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Nah, ini ada peristiwa Sumpah Pemuda nih, ya, yang mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa, bukan malah pemecah, ya. Oleh sebab itu, kita nih sebagai warga negara, kita punya tugas untuk mempertahankan kemerdekaan, ya, serta persatuan dalam keberagaman tersebut. Gimana caranya? Ya, kita bisa berteman dengan siapa aja tanpa membedakan agama, membedakan suku, ya. Kita bisa menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, agama lain, ya. Kita tidak merasa bahwa kebudayaan kita sendiri itu lebih baik dari budaya lain, ya. Kemudian kita juga bisa ikut hadir, ya, menyaksikan pentas kesenian daerah, ya, serta kita juga bisa turut mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah di Indonesia. Nah, dari yang sudah kita pelajari bersama, apakah ada pertanyaan? Ya, jika nanti ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan, ya, kepada Bu Guru. Ya, oke anak-anak. Sampai di sini kita belajarnya. Silakan kalian pelajari kembali untuk buku tematiknya. Oke?
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat belajar anak-anak. Tuhan memberkati. Bye.